Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islamiyah dari kelas M222 dengan NIM 220407501016. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pahami selama belajar dengan Bapak Praktisi Abdul Rahim terkait mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD dan menyampaikan pesan, kesan, serta motivasi dari saya. Selamat menyaksikan. Jadi, penilaian acuan patokan itu merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kelebihan dari penilaian acuan patokan itu yang pertama, bisa membantu guru dalam merancang program pribadi. Yang kedua, tidak memerlukan perhitungan statistik yang kompleks. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan kelemahan dari penilaian acuan patokan, yang pertama itu peserta didik yang kurang mampu nantinya akan mendapatkan nilai yang tinggi apabila soal yang diberikan itu terlalu mudah, sedangkan peserta didik yang lebih pintar itu nantinya akan mendapat nilai rendah jika soal yang diberikan itu terlalu sulit. Nah, jadi penilaian acuan patokan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai peserta didik jika mereka dapat menjawab semua soal dengan benar. Yang kedua, mencari rata-rata ideal. Yang ketiga, mencari simpangan baku ideal. Dan yang terakhir, menyusun pedoman konversi. Selanjutnya, pendekatan penilaian acuan normatif, yaitu merupakan pendekatan penilaian yang mengartikan hasil pengukuran dengan membandingkan prestasi siswa yang satu dengan prestasi siswa yang lainnya dalam kelompok. Nah, skor penilaian acuan normatif itu tidak mencerminkan seberapa baik pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi pelajaran yang dibagi, melainkan itu hanya menunjukkan posisi relatif siswa di dalam kelompoknya. Nah, kelebihan dari penilaian acuan normatif yaitu berguna untuk membandingkan siswa atau mahasiswa dari berbagai mata pelajaran atau mata kuliah dan memberikan penghargaan tertentu kepada sejumlah siswa atau mahasiswa. Sedangkan kelemahannya yaitu sedikit memperhatikan kualitas pembelajaran. Kemudian dia tidak adil karena tingkat siswa atau mahasiswa peringkatnya itu tidak hanya bergantung pada pencapaian, tetapi juga pada pencapaian siswa atau mahasiswa lain. Nah, dan tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, instrumen non-tes, di mana instrumen ini merupakan jenis penilaian terhadap peserta didik, tapi tidak melalui dalam bentuk tes, melainkan dia dalam bentuk pengamatan, wawancara, angket, atau meneliti dokumen. Nah, instrumen non-tes ini dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas dan proses atau kualitas produk dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Nah, yang termasuk jenis instrumen evaluasi non-tes itu adalah observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Alat penilaian itu ada dua jenis. Yang pertama non-tes, yaitu melalui skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, portofolio, observasi, angket, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu tes melalui tes. Jadi bisa dengan cara tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan atau praktek seperti itu dan sebagainya. Lanjut, itu ada instrumen penilaian sikap, di mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajarannya. Nah, penilaian sikap
dalam kurikulum Merdeka itu harus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karenanya pembelajaran sekarang itu sebisa mungkin dapat menyisipkan salah satu dari 6 kompetensi yang terdapat pada profil Pancasila tersebut. Nah, materi pembelajaran yang diberikan itu sebaiknya menyisipkan nilai-nilai penguatan profil pelajar Pancasila agar menjadi lebih efektif ke depannya dan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada penilaian autentik. Jadi penilaian autentik ini harus diberikan dengan nyata, valid, reliable, dan asli. Penilaian autentik itu merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam kehidupan nyata. Nah, jadi penilaian autentik ini dilakukan secara komprehensif untuk memulai nilai dari masukan atau input, kemudian nilai proses dan keluaran atau output, kemudian pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kesan, pesan, beserta motivasi saya selama mengikuti pembelajaran evaluasi, mata kuliah evaluasi yang dimana setelah UTS itu diambil alih oleh Bapak Praktisi, Bapak Abdul Rahim. Pembelajarannya itu kesannya menyenangkan, mengasyikkan, dan materinya juga mudah dipahami karena setiap kali pertemuan setelah diberikan materi kita diberikan latihan-latihan soal sehingga bisa melatih kemampuan kita terhadap materi yang telah dipelajari tersebut. Hanya di kelas saya itu terkendala dengan tanggal-tanggal merah atau hari-hari libur, jadi dimana perkuliahan itu tidak bisa dilaksanakan secara offline atau langsung datang di kampus, jadi melalui via Zoom atau Google Meet, dimana tuh terkadang banyak teman-teman dan biasa sering terjadi pada saya juga, yaitu terkendala oleh jaringan. Jadi pembelajarannya bisa dibilang kurang efektif jika melalui Zoom atau Meet tersebut, jika jaringannya kurang bagus. Motivasi saya teruslah belajar dengan rasa ceria, gembira, dan semangat, serta menikmati segala prosesnya, suka dukanya dalam belajar, dan jangan jadikan belajar itu sebagai beban. Tetap semangat sampai kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.